oleh Mbak Puri. Mbak Puri, kami berdua dari perwakilan dari Kabinet Bayangan. Saya Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan dan Mbak Puri adalah Menteri Pertahanan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kami merasa terhormat sekali berada di sini. Kami belajar banyak dari Bu Sumarsi dan semua penyelenggara aksi Kamisan, juga semua yang hadir pada sore hari ini di sini. Saya hanya ingin mengingatkan, di belakang kita banyak sekali peringatan, alat-alat dan lain sebagainya, selebrasi 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita sudah merdeka dari penyakit yang bisa dicegah? Betul. Apabila kita sudah merdeka dari segala macam penyakit yang sudah bisa dicegah, harusnya tidak ada lagi pasien yang harus meninggal menunggu 8 jam. Susah sekali untuk mendapatkan kamar. Itu tidak betul. Harusnya sistem kesehatan kita menjamin seluruh warga negara Indonesia, seluruh pasien untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang layak, yang dibutuhkan, yang cepat, berdasarkan tingkat kegawat daruratannya, bukan berdasarkan kelas BPJS-nya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap bertahan, mengkritisi seluruh kebijakan, semua kebijakan pemerintah yang tidak adil, tidak berpihak kepada kita. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk bersuara. Karena hanya kepada kitalah, hanya kita yang bisa berteriak, terus bersuara, bersemangat untuk mengingatkan saudara-saudara kita akan pelanggaran-pelanggaran HAM. Termasuk di dalamnya pelanggaran hak atas kesehatan, pelanggaran hak atas pendidikan. Saya ingin tanya, apakah MBG benar-benar berguna bagi siswa? Sekali lagi, apakah MBG benar-benar berguna bagi siswa adik-adik kita? Per hari ini sudah lebih dari 40.000 yang terkena keracunan. Sebagai orang public health, prinsip kesehatan yang pertama, setiap program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah harus bermanfaat, tidak boleh mendatangkan kerugian. Keracunan satu orang itu tidak bisa dibenarkan. Tapi apa yang terjadi? Sampai saat ini pemerintah selalu berdalih menghambur-hamburkan triliunan uang pajak kita untuk membiayai MBG yang justru merugikan adik-adik kita. Saya ingin mengingatkan teman-teman, kita berdiri bersama untuk sama-sama berteriak, untuk sama-sama mengkritisi seluruh kebijakan, terutama juga kebijakan kesehatan. Saya ingin pesan bahwa kesehatan ini kadang-kadang dipandang sebelah mata, seolah-olah isunya baik-baik saja, tetapi Kabinet Bayangan bersama teman-teman sekalian perlu untuk terus berpihak kepada rakyat dan perlu untuk terus mengkritisi semua kebijakan kesehatan yang selama ini kurang berpihak kepada kita. Terima kasih, saya serahkan Mbak Puri. Terima kasih Mbak Irma. Selamat sore semuanya. Hebat ya Mbak Irma ya, orasinya lebih cocok sebagai Menteri Pertahanan beliau. Saya dosen, jadi saya tidak jago orasi. Saya mau bertanya pada teman-teman, capek nggak Kamisan setiap minggu di sini? Tidak ya? Nggak capek ya? Oke, baiklah. Lebih capek lagi kalau kita di bawah pengaruh otoritarian. Lebih capek lagi kalau kita ditindas, ya kan? Lebih capek lagi kalau kita nggak boleh ngomong dengan bebas, padahal kita tahu itu yang benar. Lebih capek lagi ngeliat orang tua kita harus tunduk pada peraturan yang nggak masuk akal. Lebih susah lagi kalau ngelihat ayah atau ibu kita terpaksa korupsi karena kalau nggak melakukannya bakal dijauhi teman-temannya atau bahkan bisa mendapatkan kesulitan yang lebih besar lagi. Saya adalah termasuk generasi 98 yang ikut ke DPR dan menurunkan Soeharto. Dan sulit sekali waktu itu mengumpulkan keberanian. Kami harus berlatih berdemo mulai di depan fakultas, lalu ke gerbang kampus, lalu kemudian membuka gerbang itu dan akhirnya sampai ke DPR. Sulit sekali mengumpulkan keberanian. Makanya jangan sampai berhenti Kamisan, jangan sampai keberanian kita luntur. Nah, saya juga adalah generasi yang mulai menikmati buah reformasi. Saya sekolah dengan teman-teman militer di studi pertahanan yang pertama dibangun oleh Indonesia, di mana sipil dan militer duduk bersama, belajar berkolaborasi. Sampai akhirnya kita bisa diterima di Kementerian Pertahanan
dan didengar karena kita punya expertise. Kita bisa membangun sesuatu bersama sipil militer di bawah kendali demokrasi. Makanya saya sedih ketika melihat itu semua luntur sekarang. Apakah kita mau kembali ke zaman dulu? Apa kita mau mengalami kemunduran? Sipil lagi-lagi gagal menegakkan supremasinya di atas militer. Padahal militer adalah alat negara. Militer itu ibaratnya adalah pisau yang kita asah untuk digunakan saat kondisi darurat ada ancaman dari luar, bukan untuk dihunus kepada masyarakat di dalam negeri sendiri. Ya. Kami dari Kabinet Bayangan akan berupaya menghadirkan oposisi berbasiskan data. Tapi saya sebagai Menteri Pertahanan mengatakan begini, kita tidak berarti akan memusuhi teman-teman kita militer maupun di Kemhan. Tidak. Kita akan menghadirkan dialog, kita akan menghadirkan data, membuka semua opsi kebijakan untuk mencari solusi bersama yang terbaik buat negeri ini. Yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik adalah negeri ini tetap demokratis, tetap aman, dan tentu saja kendali demokratis di atas militer tetap ditegakkan. Yang terbaik adalah kita punya militer yang profesional, betul? Militer yang sejahtera, militer yang ketika ia pergi ke medan perang, keluarganya dijaga oleh negara. Bukan militer yang kemudian menanam sawah, jadi peternak, gitu ya. Sementara ibu-ibu, sementara anak-anak mahasiswa sudah pada bisa main drone, ya. Mas dan Mbak, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengundang kami di sini. Insya Allah ke depan kami akan juga lebih rutin lagi ya untuk hadir di sini. Mari kita sama-sama merawat ingatan, mari kita sama-sama merawat keberanian, bukan cuma demi kita sendiri, tapi demi orang tua kita, demi anak-anak kita, demi generasi muda kita. Kemarin saya baca ada di IG ya, ada bapak-bapak yang kalau nggak salah wartawan Republika ya, yang menemani anaknya demo karena saking takutnya anaknya kenapa-kenapa begitu kan. Itu hal yang juga saya rasakan ketika saya harus menemani anak saya demo dari jauh tentunya, gitu ya. Tapi yakinlah adik-adik sekalian, orang tua kalian menjaga dari jauh ataupun dari dekat, dan orang tua tolong relakan anak-anak kita untuk bicara tidak dan bicara yang benar, meskipun itu berarti melawan yang ada sekarang, melawan kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Surabaya berlangsung seperti itu. Aksi massa di Surabaya memang tidak sebanyak yang ada di Jakarta. Tetapi saya jamin bahwa setiap Kamis akan selalu ada massa di Surabaya. Berdiri di depan Gerahadi, menyalurkan hak-hak yang mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Namun di saat yang sama saya bisa mengatakan bahwa aksi Kamisan di Surabaya cukup mengintimidasi karena bahkan sepengalaman saya saja yang baru 1 tahun rutin mengikuti aksi Kamisan di Surabaya, kami pernah memulai aksi Kamisan hanya dengan 4 orang saja. Namun akhir-akhir ini semenjak UU TNI itu setiap aksi Kamisan selalu ada aparat yang jumlahnya hampir sama dengan aksi Kamisan yang ada di Surabaya. Hadir di depan mata kami dan bahkan terkadang menyorok satu persatu wajah kami dengan handphone yang mereka pegang. Namun begitulah yang sedang terjadi di mana-mana. Termasuk salah satunya di Surabaya, tepatnya di Simagunung dan Kerbangan yang terkena kasus agraria dengan TNI AU Lanut yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, hingga pada 2022 aparat TNI melakukan pengosongan rumah warga secara paksa. Agustus ini, 12 Agustus yang lalu kalau nggak salah, itu ada 4-5 warga yang menghadapi laporan polisi. Mereka dituntut atas dugaan pengerusakan, memasuki pekarangan rumah tanpa izin, dan perampasan kemerdekaan. Saya yakin kasus agraria itu ada di mana-mana, tidak hanya di Surabaya, tidak hanya Jakarta, tidak hanya di kota besar, bahkan kasus agraria memang masih tersebar di seluruh Indonesia. Akan ada
lebih banyak lagi, mungkin akan ada lebih banyak lagi yang terjadi nanti di kemudian hari. Tetapi saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Aksi Kamisan bagi saya adalah sebuah refleksi, sebuah komunitas, sebuah tempat yang aman bagi saya, karena di sini saya berkumpul bersama orang-orang yang senasib seperti saya dan merasakan hal yang sama seperti saya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi. Sudah hampir pukul 2 pagi dan aku bertanya-tanya seperti apa hidupku besok, seolah-olah aku akan hidup selamanya. Aku bahkan tidak pernah ingin bangun. Aku ketakutan. Aku besok berangkat kerja. Aku besok adalah orang dewasa. Namun, bagaimana jika aku bangun dan tidak ada yang berteman denganku? Bagaimana jika seperti hangat di hatiku direbut begitu saja oleh kalian yang bertuhankan uang? Bagaimana jika aku terkapar, mati kedinginan, sebab tidak ada lagi yang menggenggam tanganku yang selalu berkeringat itu? Kedua tangan kakiku selalu dingin. Lalu, kata mereka, mungkin jantungku yang lemah. Atau mungkin aku yang kadang ingin melarangnya untuk bergerak lagi. Aku besok adalah orang dewasa, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin juga beberapa hal yang kau inginkan. Namun, bagaimana jika tidak ada lagi yang aku inginkan? Aku akan tercekik dalam waktu yang tidak sebentar, hingga hampir-hampir aku kehilangan nafas. Namun, aku mengetahui dengan begitu baik kalau semua itu tak cukup kuat untuk membunuhku, hingga rasanya ingin ku gantung diriku sendiri di langit-langit ruang makan tempatku bekerja. Akan kuhidangkan diriku sendiri secara cuma-cuma untuk kalian orang-orang kaya. Kuharap kalian keracunan, sebab aku adalah doa panjang memiliki ibuku yang malang. Saya terima kasih. Saya dari Padus Gitaku. Sebelum kita bernyanyi, saya ingin berbicara dan memberikan informasi sedikit terkait konflik agraria yang ada di Sukajaya. Jadi di Sukajaya itu warga sedang melawan perusahaan besar, kawan-kawan, dan perusahaan tersebut melakukan tindak kejahatan yang amat keji, kawan-kawan. Mereka membayar 400 preman untuk merepresi warga, untuk merampas lahannya warga. Ketika kami datang kemarin untuk bersolidaritas bersama-sama di sana, kami banyak melihat kebun-kebun warga yang dihancurkan, anak-anak kecil yang trauma, dan kelompok rentan. Mereka mengalami dampak trauma psikologis berkepanjangan. Negara tidak hadir di sana. Negara tutup mata. Negara tidak bisa memenuhi hak-hak dasar masyarakat Sukajaya, kawan-kawan. Bahkan nih, polisi-polisi bajingan ini, mereka kabur dan tutup mata, kawan-kawan, karena telah bersetubuh dengan kekuasaan dan pemilik modal. Bajingan itu, kawan-kawan. Jadi, saya harap kawan-kawan bisa datang bersolidaritas ke Sukajaya untuk melihat konflik yang sebenarnya itu seperti apa. Dan sekarang, ayo kita melakukan perlawanan dengan bernyanyi, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa berdiri, dan kepada kawan-kawan Padus Gitaku. Satukanlah dirimu semua, seluruh rakyat senasib sama, susah senang dirasa sama, bangun lalu segera. Satukanlah berai jemarimu, kepalkanlah dan jadikan para luka jadikan paru, melawan
terus berganti. Haruslah kalah lagi, si penindas harus pergi. Untuk hari esok yang lebih baik. Pasti menang! Pasti menang, harus menang. Rakyat berjuang. Pasti menang, harus menang. Rakyat merdeka. Pasti menang! Harus menang. Rakyat berjuang. Pasti menang, harus menang. Rakyat merdeka. Oke, lagu kedua kita nyanyi Mars Kamisan, kawan-kawan. Liriknya ada di Instagramnya @padus. Kau muda bangun dari dia, siapkan payung-payung kita. Dia sekali sepekan, kita jumpai kebiasaan. Untuk orang atau selamanya, hidup ketakutan, berangkat pada penguasa. Makanan serupa, hey hidup korban, jangan diam lawan. Hidup korban, jangan diam lawan. Kawan-kawan sekalian, masuk dalam barisan, undang semua kemarahan. Jangan diam lawan, sebar kabar kebenaran. Jangan diam lawan, sampai tiba keadilan. Jangan diam lawan. Kau muda bangun dari dia, siapkan payung-payung kita. Dia sekali sepekan, kita jumpai kebiasaan. Bantu kawan atau selamanya, hidup ketakutan, beri ajar pada penguasa. Ayo angkat tangannya kawan-kawan. Serupa, hey hidup korban, jangan diam lawan. Hidup korban, jangan diam lawan. Kawan-kawan sekalian, masuk dalam barisan, undang semua kemarahan. Jangan diam lawan, sabar kabar kebenaran. Jangan diam lawan, sampai tiba keadilan. Jangan diam lawan, jangan diam lawan. Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Soeharto! Lawan apa? Lawan siapa? Terima kasih.